Shalom kami ucapkan. Sekali lagi shalom. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kembali di tempat ini Geni Kingdom Celebration. Dan satu minggu ini Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang siap untuk kita bersama-sama menyatukan hati memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita lambaikan tangan. Karena kesatuan hati adalah kasih setia Tuhan yang selalu menyertai. Mari kita bersatu dalam doa. Hati yang penuh dengan kasih, itulah yang kami rindukan setiap hari kami miliki Tuhan. Yesus, ketika Engkau hidup di dalam kami, ketika Roh-Mu Tuhan besar di dalam kami, maka hati kami akan melimpah dengan kasih Yesus. Kami rindu gereja-Mu Tuhan, penuh dengan kasih Yesus. Kami rindu hidup kami penuh dengan kasih Yesus. Karena Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Mengalirlah kasih dari surga di tempat ini. Mengalir memenuhi setiap kami semua. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak mengalami jamahan kuasa-Mu. Tidak ada satupun yang tidak mengalami sukacita-Mu Tuhan. Engkau yang mengubahkan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menaikkan pujian kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan, atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan untuk kami menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Terpujilah Tuhan. Dan di dalam nama yang kudus, nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Amin. Amin. Mari angkat pujian bagi Tuhan kita. Sebab Dialah satu-satunya penguasa. Dialah yang bertata di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Jiwa kami yang terluka, Kau yang memuliakan. Ya Allah, terima kasih Yesus. Bila hati
Kau pengharapan, Kau pahlawan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus.
yang percaya mari sama-sama katakan amin. Saudara percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, amin. Boleh kasih tahu kanan kirimu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Ajaib kau Tuhan Yesus.
coba tos kanan kirimu, muka belakang, katakan pada dia, Tuhan Yesus hebat. Haleluya. Sebab sukacita surga memenuhi kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita menari dan menari bagi Tuhan. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya bagaikan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Tuhan bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Saudara, saya mau saudara sambil tepuk tangan di atas kepala. Mari katakan haleluya. Tanpa musik boleh? Tanpa musik katakan haleluya. Mari saudara, semuanya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ada dalam hatiku, Sekalipun keadaan sekarang tidak baik-baik saja, semangatku, Tuhan katakan jangan takut. jangan hilang kekuatan. Walau rupiah melemah, iman jangan lemah. Amin. Sebab Dia dahsyat. Mau bersorak bagi Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Sukacita surga nyata Mari katakan bahwa Tuhan kita dahsyat. Haleluya, Kau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. haleluya.
Yesus, sukacita surgamu nyata memenuhi setiap kami di tempat ini. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur mempunyai Yesus seperti ini. Curahkan
tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yes, berdaulat di hati kami, di keluarga kami, di bangsa kami, Indonesia, damai dari kerajaan surga. Engkaulah Elohim Yahweh, pencipta langit bumi dan isinya. Kami percayakan hidup kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami, Indonesia ke dalam tangan-Mu. Ada masa depan yang penuh harapan, kemenangan demi kemenangan, damai-Mu tercurah. Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Ada syarat penuhi dengan damai-Mu, sering sekali kita meragukan pertolongannya, seakan-akan pertolongan itu jauh, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu untuk menolong engkau dan saya. Terus katakan sampai kali ini, Engkau dengan apa lagi kami membalas kasih setiamu? Lain hanya menyembah Engkau, melainkan Engkau dalam roh dan kebenaran. Atas hidupku berserah. Engkaulah sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat semuanya yang baik yang ada di tempat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak muda ya. Baik amun yang begitu ibadah secara live streaming. Loh, kok langsung ditinggal, nanti kesepian aku loh pemusik. Langsung nih. Oke, langsung saya buka Markus pasal 5, santi teragit ya pujian penyembahan. Markus pasal 5 ayat yang ke-37 sampai 42 ya. Kita bicara hari iman. Kekuatan dari iman. Dampak dari iman saudara. Ya. Ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke? Ya. Sudah dapat? Sudah ditampilkan?
Yuk kita baca bersama-sama mulai ayat 35. Dua-dua ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Haleluya. Anak dari salah satu petinggi, pengurus tempat ibadah, Yairus, punya anak, dikabarkan sudah mati. Secara medis mati berarti jantung tidak berdetak, darah tidak mengalir, nafas atau paru-paru tidak lagi bekerja, dan otak pun sudah off. Berarti tidak ada pergerakan, tidak ada ciri-ciri lagi di anak Yesus ini sebagai makhluk hidup yang masih hidup. Mati. Bisa juga mati tidak berkarya. Berarti mati potensimu. Mati secara rohani lebih mengerikan, binasa. Tetapi pada saat ini kita belajar bersama-sama, anak itu sudah mati. Tetapi Yairus tidak langsung saja percaya terhadap keadaan yang sedang dilihatnya. Dia tidak mundur setapak pun ketika berita buruk itu sampai di telinganya, di pikirannya. Hati pasti bersedih sangat berduka ketika kita mendengar orang yang kita kasih meninggal. Ya kan? Ada yang tertawa ketika kekasih hatinya, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Ada? Berarti sudah lari satu kamar. Pasti bersedih. Siapapun saudaraku, petinggi agama, ya, Eporus, ketua sinode, ketika meninggal orang yang dikasihnya meninggal, pastilah bersedih. Siapa yang tidak bersedih ketika berpisah untuk selama-lamanya? Kalau anak muda bilang apa? Bukan perpisahan yang kusesali, tetapi perjumpaan yang kusesali. Udah banyak keluar uangku. Ya abang-abang enggak? Yang mana yang banyak buang duit untuk wanita akhirnya ditolak atau ditinggali? Ada abang-abang sini? Enggak ada. Ini perpisahan yang tidak diinginkan siapapun. Meskipun kematian orang benar itulah yang diinginkan Tuhan. Pasti suatu saat kita akan meninggalkan bumi ini, atau kita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih. Ini keadaan yang tidak bisa kita elakkan, harus kita hadapi. Yairus juga berkata seperti itu. Imannya tidak terbatas oleh karena keadaan buruk sekalipun yang didengarnya. Keadaan buruk tidak membuat imannya lemah. Keadaan buruk tidak membuat imannya mundur setapak pun. Dia tetap yakin ada satu pribadi yang bisa menolongnya. Saudara kasih Yesus.
Ya, ini kejadiannya lebih kurang abad pertama. Oke. Di 2500 tahun lebih kurang juga ada banyak terjadi mujizat, keajaiban yang dilakukan oleh nabi-nabi, saudara kasih Yesus. Anak yang sudah mati dibangkitkan. Anak yang sudah mati dibangkitkan. Kuasa yang sama. Meskipun pada saat itu Yesus Kristus belum terlahir di muka bumi, tetapi Yod, He, Wahe, Yahweh, Yeshua HaMashiach sudah hadir kuasanya untuk membangkitkan orang yang mati. Pernah dengar tulang Elisa yang membangkitkan orang-orang yang mati? Pernah? Bukan Elisa Siregar ya. Nabi Elisa. Kuasa yang sama. Apalagi yang mau kita lihat? Apakah Alkitab kita sebuah tulisan yang hanya sekedar jatuh dari langit? Ini sebuah peristiwa yang nyata. Tertulis dari Kejadian sampai Wahyu, sebuah peristiwa yang nyata yang menyatakan ada satu pribadi yang sangat mengasihi manusia. Ada kuasa yang tidak terbatas. Meskipun di dunia orang mati. Menuju, dinubuatkan, dan digenapi. Lahirlah satu pribadi yang luar biasa itu di tengah bumi ini. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Yesus kita. Ajaiban terjadi bukan hanya sekedar untuk membuktikan dia adalah juru selamat. Tapi benar-benar oleh karena satu pribadi ini mengasihi umat manusia. Saudaraku. Agar tidak ada yang binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Anak Yairus mati. Lihat iman Yairus ini. Ya. Kenapa dia tidak memanggil imam besar? Para Farisi. Tetapi dia lebih menaruh kepercayaannya kepada satu pribadi yang sudah dinubuatkan dan sudah digenapi. Dia percaya. Meskipun di depan matanya tidak ada lagi harapan. Yang namanya udah mati, yang mati, saudaraku. Kalau ada orang punya karunia orang mati dibangkitkan, maka bumi ini padat ya. Terus dibangkitkan, nggak ada akhirnya orang padat bumi ya. Maka tanah pun makin mahal ya kan. Karena banyak yang memperebutkannya. Lihat, Yairus memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Perhatikan saudaraku, keadaan ekonomi Indonesia sangatlah bermasalah. Indonesia tidak baik-baik saja. Gak apa-apa, biar Indonesia tidak baik-baik saja. Perbaiki diri kita, perbaiki iman kita. Kita doakan pemimpin kita. Boleh saja mengasih pendapat mahasiswa-mahasiswi. Saya juga dulu mahasiswa-mahasiswi. Ya kan, pernah bersama-sama di kampus. Tugas kita untuk belajar, bukan untuk menghina-hina pemimpin kita. Saya pendengarnya, wah, kalau ngasih masukan silakan, negara ini negara demokrasi. Ngasih pendapat silakan, tapi jangan memaki-maki, itu kan lambang negara. Dan firman Tuhan juga mengatakan pemerintah yang terpilih Tuhan turut campur tangan. Amin. Tuhan mengizinkan Pak Prabowo dari presiden dan Pak Gibran. Tugas kita untuk mendukung ya. Kemarin saya Zoom dengan pendeta Dr. Robert Sumarta dan salah satu ada Menko Polkam ya, staf yang di sana. Dia mengatakan begini, MBG Pak Rudi ya, sebenarnya bagus katanya. Bagus Pak. Tapi lihat yang keracunan 5, 10 itu yang selalu diekspos katanya. Yang ribuan lagi yang jutaan piring yang bagus, kenapa tidak diekspos? Katanya. Udah Pak Rudi, hitungan anak yang ada di Jalan Cinta, coba kita upayakan kepala-kepala
MBG yang ada di Sitarana ini ada. Saya juga bingung ya, saya mau sampaikan apa pada beliau. Saya bilang ya banyak yang membutuhkan Pak di tempat ini. Kalau masuk makanan bergizi gratis, sehat, bersih, silakan ya. Masih lebih banyak yang bagus atau yang beracun? MBG. Banyak yang bagus dong. Ada yang sudah mati karena MBG? Racunan ada ya, diare ada mungkin ya. Itu karena memang penanganannya. Maka saya bilang sama salah satu staf Menko kami itu, Pak, ini pengawasannya yang perlu ditingkatkan. Saya bilang, betul Pak Rudi, pengawasannya bisa saja tidak berjalan dengan baik, tapi kan cuma berapa orang yang keracunan ya. Jadi tugas kita tetap percaya bahwa saya bangsa Indonesia akan maju penuh dengan damai, oke? Kalau anak-anak muda nanti mau demo, silakan demo, tapi jangan anarkis. Kalau demo bawa bom molotov bukan mau demo namanya ya, mau perang kan? Bawa batu, bawa granat, bawa apa? Ini akan membuat Indonesia ini semakin terpuruk. Investor tidak percaya pada Indonesia karena ribut, ricuh. Bahkan investor akan lari meninggalkan Indonesia. Lihat Singapura, gimana Pak? Singapura mengalami goncangan bukan? Berapa ratus usaha di sana tutup. Menurut kata Pak Menko kami ini, Pak apa namanya itu Pak? Pak Desman ya, Pak Desman. Nah kembali lagi yuk kita baca selanjutnya ayat yang ke-38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Lanjut. Sesudah itu ia masuk berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Lanjut. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Iman Yairus perlu kita contoh. Iman yang tetap percaya bahwa saya masih ada harapan meskipun sepertinya harapan itu tidak ada. Sekalipun harapan itu 0,0000001%, sampai ke Bangladesh baru 1%. Dia tetap percaya meskipun peluangnya seperti itu kecilnya. Itulah iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar ketika sebuah bangunan ingin dibangun dengan baik, maka arsiteknya akan memperhitungkan pondasinya. Pondasinya yang kuat harus digali sampai ketemu batu yang keras, cadas. Maka akan dibangun pondasi yang kuat dan bisa berdirilah sebuah gedung yang megah. Tapi jika pondasinya, dasarnya tidak kuat dan kokoh, maka semua bangunan yang akan dibangun di atas pasir maka akan mengalami kerusakan di saat ada badai. Berbeda bukan? Batu, rock, segala sesuatu yang kita bangun didasari oleh iman kita kepada Kristus Yesus akan terus berjalan dengan baik. Terus makin naik menjadi kepala bukan ekor. Yang kau lakukan semuanya akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Berhasil. Talitakum, bahasa Aram. Pada saat itu bahasa internasional, bahasa Yunani, bahasa sehari-hari bahasa Aram
atau Aramaik. Kalau bahasa di sinagog, bahasa Ibrani yang dipakai saat Yesus hadir di muka bumi ini, saudara. Bangkitlah, hai anak kecil, anak yang manis. Menurut peraturan Yahudi, setelah umur 12, maka anak itu harus diserahkan ke bait Tuhan agar bisa belajar mengenai hukum, mengenai Taurat yang ada, saudaraku. Sehingga anak itu akan terus bertumbuh dengan baik. Oleh karena firman, oleh karena Taurat, oleh karena semua yang dipelajari anak itu, dan kita semua akan menghasilkan buah 160, 30 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Yairus akhirnya melihat ada iman yang terbukti yang mati bisa bangkit, saudaraku. Iman Yairus biar juga ada di hidup kita. Meskipun banyak tantangan, kesulitan, kegagalan, namun Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi saya dan saudara, dan akan membuat engkau menjadi orang-orang yang berhasil, yang percaya katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Boleh tutup matanya, kita nikmati saingan dengan iman kita. Syarabatakasya. Kau membangkitkan orang mati. Engkau akan membangkitkan kami juga. Saat kau datang kali yang kedua, kami akan bersamamu di alam permai. Kami akan bersamamu di kerajaan surga. Yesus, ya rada syarabatakal Bapa. Bangkitkan semangat kami untuk menyampaikan Injil Kristus di kampus-kampus, di tempat perusahaan-perusahaan, dimanapun kami berada, menceritakan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus berkuasa. Terimalah Ibu, yes, besar dari kematian apapun. Ribuan tahun lalu orang mati dibangkitkan. Di abad pertama juga orang mati dibangkitkan. Sudah banyak bukti. Dan bahkan di tahun 2018 awal
ayah saya di subuh-subuh hari sekitar jam 4 lewat pagi menggelepar-gelepar, kejang-kejang. Ibu saya berteriak, tolong, tolong. Kami keluar bersama istri saya. Saya pikir ada maling. Saya lari ke belakang bersama istri jalan cepat, dan saya melihatlah ayah saya sedang menggelepar-gelepar. Tidak lama kemudian di dalam pelukan ibu saya di atas tempat tidur, napasnya mengembus, dia mengembuskan nafasnya, lalu tidak bernafas lagi. Saya pegang nadinya, tidak ada lagi, jantungnya tidak ada lagi. Ibu saya menangis kuat-kuatnya. Dia goncang-goncang ayah saya. Saat itu sudah saya lihat tidak bernadi, tidak berdetak, berdenyut, nafas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Saya tarik ayah saya di pelukan ibu saya dari tempat tidur. Pada saat itu saya masih terikat akan sabu-sabu, ganja, miras, dan peredaran-peredaran lainnya juga. Dan malah kami membuka seperti pembungaan uang untuk orang-orang yang membutuhkan, caleg dan sebagainya. Mengerikan tuh pada saat itu, 12 tahun lalu lebih kurang. Sampai di tahun 2018 keadaan itu terjadi. Saya ambil, saya tekan jantung saya dalam nama Yesus. Tidak ada apa-apa. Saya berlutut lagi, tolong Tuhan kasih kesempatan saya untuk bertobat. Lalu ambil ayah saya ini, saya bilang, saya tekan lagi jantungnya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada nafas. Ibu saya bilang, awas mang, nanti patah rusuknya, keluar darah katanya. Sekali lagi saya berlutut lagi, tolong Tuhan Yesus. Saya tekan jantungnya dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya bernafas lagi. Kami bawa ke rumah sakit. Tensinya sekitar 220, gulanya 500. Masuk ICU 3 hari. Hari ketiga bernafas. Hari ke-7 pulang dan berjalan kaki ke rumah kami. Itulah kuasa Tuhan Yesus, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Haleluya, katakan Yesus. Ya, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Demi apapun, Yesus Kristus sahabat yang terbaik. Dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Dia akan membangkitkan dirimu di saat dia datang kali yang kedua, menjemput kita yang percaya. Kematian bagi orang-orang yang tidak percaya, tapi kita akan dibangkitkannya bersamanya di kerajaan surga. Ya Bapa, angkat tanganmu, sampaikan isi hatimu kepada Bapa kita yang berkuasa itu. Ya takala syebetabo, ya rabatakala syeb. Jangan pernah tinggalkan dia. Ceritakan kasihnya dimanapun kau berada. Tuhan Sang Pembebas,
Mari panggil lagi nama Yeshua, Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa sampai hari ini kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi. Dan bagi bangsa kami Tuhan, bagi keluarga kami, bagi suami kami, bagi istri kami, bahkan juga bagi anak-anak dan keluarga kami percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan, dan kuasa nama Yesus nyata kami alami. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kemenangan dan kekuatan. Terpujilah Tuhan yang memberkati hamba-Nya dan memakainya lebih lagi. Dan kami juga akan berikan Tuhan persembahan misi kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan untuk kami boleh memakainya untuk pekerjaan misi melalui gerejanya di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Sambil mengumpulkan persembahan misi kita, kita angkat lagu pujian kita. Ajaib Kau Tuhan Yesus. Kau sumber
Yesus memberkati. Dan hari ini kita akan boleh mendengarkan untuk boleh memberikan kekuatan bagi kita, apalagi menghadapi masa-masa yang sulit sekarang ini. Kita boleh mendengarkan kesaksian seorang anak Tuhan yang hidupnya juga tidak lepas dari yang namanya tantangan dan masalah. Haleluya. Semua siap untuk diberkati? Amin. Amin. Kami persilakan waktu dan kesempatan buat. Selamat sore. Selamat sore buat kita semua. Waktu hari Jumat atau hari Kamis ya, saya dihubungi dari Pak Rudi melalui Pak Pendeta dari Pak Gembala. Saya dihubungi melalui WA. Ditanya hari Minggu ada waktu nggak kalau sore? Oh, saya bilang saya ditanya bisa beri kesaksian nggak? Saya bilang siap. Saya siap. Kenapa? Karena kita atau anak Tuhan itu siap nggak siap, kita harus memberi kesaksian. Dengan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Percaya bahwa Tuhan itu punya rencana buat kita, tidak ada yang gagal. Kadang-kadang iblis mencoba menggagalkan kita dengan cara apa? Dia mengatakan kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu orang berdosa. Masa lalu kita masa lalu yang tidak ada satupun yang sempurna ya. Masa lalu kita banyak melakukan kesalahan. Kesaksian saya ada dua. Pertama tante saya, adik dari mama saya. Sampai saat ini masih abu-abu apakah dia cancer atau apa, tapi dokter sudah kemoterapi nggak ya? Nggak kemoterapi ya. Jadi dia makin kurus. Beberapa hari yang lalu saya lagi di Podomoro lagi berenang sama anak-anak. Saya lagi berenang, terus mama telepon saya, kamu masih di Podomoro? Iya, bisa pulang nggak? Nanti pulang kita nengok tante kamu di Podomoro. Kebetulan tinggal di Podomoro. Bisa nggak kita ke sana? Dia kayaknya lemas. Ya sudah, saya waktu selesai habis telepon, Roh Kudus kayaknya berbicara dengan saya. Di rumah kebetulan saya ada bawa pulang 2 perjamuan kudus. 2 buah perjamuan kudus, ada roti sama anggurnya ya. Saya bawa pulang. Roh Kudus berbicara dengan saya, bawa, doakan tante kamu. Ya sudah, saya bilang sama mama saya nanti bawa perjamuan kudus ya. Dibawa dua-duanya. Tiba-tiba pada saat ketemu dengan tante mau ngantar kita mau pulang, kebetulan di perjamuan kudus itu ada tulisan kata-katanya itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Berbunyi begini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru. Tuhan tidak melihat kalau kita kan apa istilahnya ya, kalau kita kena satu penyakit, kena satu masalah yang kita doakan apa? Tuhan sembuhkan saya, Tuhan ini masalah saya berat. Tapi bagi Tuhan adalah kita berseru kepada Dia. Ketika kita berseru, kita jangan bilang Tuhan masalah saya berat. Kita cuma bilang gini aja, Tuhan masalah saya berat. Selagi ada Tuhan bersama saya, masalah itu jadi kecil. Bahkan hilang, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu saya. Kalau penyakit kita berat, penyakit kita nggak sembuh-sembuh, kita cuma bilang Tuhan sembuh nggak sembuh nomor 2. Tapi aku yakin dengan penyakit ini nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja. Nah, saya berdoa buat tante saya nangis. Dipeluk mama saya, dia nangis. Ya sudah, selesai saya antar dia pulang. Kemudian besok paginya hari Jumat itu kalau nggak salah. Jumat pagi, saya kebetulan beli sarapan pagi di belakang rumah. Saya jalan kaki, di tempat ibu langganan saya beli nasi. Kebetulan ada tukang parkir. Tukang parkir ini yang biasanya jaga parkir tempat saya. Nah, Kak, dengar kabar nama suaminya Bonar, panggilannya si Bonar. Dia kebetulan marganya sama, marga Siregar. Kak, dengar kabar, Bang Bonar gimana kabarnya? Gue bilang sakit ya? Iya, sakit apa? Itulah batu empedu, katanya di ginjalnya, entah apa, dia bilang gitu kan. Dan sudah dipakai BPJS, dioperasi di rumah sakit apa? Ada Mali, udah dikeluarkan satu cairan, nananya.
satu botol kecil gini. Tapi belum bisa dikeluarkan batu empedunya katanya. Oh ya udah. Jadi gimana dia? Wah sekarang dia udah mulai ke gereja. Dia ke AKBP ya. Dia mulai ke gereja, dia berdoa. Dia udah mulai serius sama Tuhan. Terus kemudian bilang, aku teringat nanti malam mau komsel CG. Kak, di rumahku nanti ada CG. Setiap hari Jumat. Kalau mau ajak Bang Bonar ke rumah. Serius, ada serius, aku ajak. Dan aku pun gak terlalu berharap karena kita tahu latar belakang dia itu adalah preman. Saya pikir datang gak datang ya. Saya bilang Tuhan aku udah panggil dia, kalau dia datang puji Tuhan, gak datang pun gak apa-apa. Saya keluar, mama ikut CG senior di Sun Plaza. Pas pulangnya itu saya baru sampai rumah, saya agak telat sedikit kan, sudah mulai sharing materi, sharing firman oleh pemimpin CG. Lagi duduk, gak berapa lama ada yang gedor pintu, istri duduknya sana hadap ke pintu, saya hadapnya ke dinding ini kan. Dibilang istri, tolong itu buka pintu, ada orang. Saya buka, oh ayo bang masuk bang. Saya terkejut dia datang. Duduk di sampingku. Jadi habis itu saya perkenalkan, ini pimpinan kami. Terus saya bilang ini Bang Bonar. Bang Bonar lagi sakit gini. Kemudian di saat itu kan habis ke sharing materi kita beri kesaksian. Saya kesaksian tentang tante saya. Terus kemudian dia tiba giliran dia bersaksi. Dia bersaksi bagaimana dia menikah sudah 25 tahun dengan istrinya. Boleh hitungan jari. Saya ke gereja itu boleh hitungan jari semenjak saya married katanya. Boleh hitungan jari dan puji Tuhannya dia diselamatkan. Jadi pada hari itu malam itu saya teringat. Saya teringat satu hal. Ini ibaratnya dia nih orang yang punya masa lalu yang nggak tahu lagi kita ya. Masa lalunya kan udah hancur-hancuran. Ya mungkin dia narkoba ya. Kalau biasanya dengan hubungan premanisme kan rata-rata narkoba, rokok, minuman keras kan. Saya berpikir gini, ini dia punya masa lalu sudah sangat jelek. Di saat dia di detik terakhir dia boleh dikatakan genting ya, sakitnya udah nggak tertolong, dia cari Tuhan. Jadi artinya gini, Tuhan tidak melihat masa lalu kita, yang Tuhan lihat masa depan kita. Anak yang hilang, kan ada 2 anak. Bapak berikan apa yang menjadi bagianku. Kemudian dia pergi, dihambur-hamburkan, difoya-foyakannya. Habis dia lapar, dia makan ampas babi, kemudian diusir. Dia balik ke rumah bapaknya. Dia bilang apa? Di rumah bapakku banyak makanan. Mungkin aku balik, aku jadi pekerja. Dengan bekerja dengan bapakku aku dikasih makan. Gak mungkin bapakku gak kasih makan. Pekerja bapakku banyak. Dia pikir begitu, dia balik. Tapi dari jauh bapaknya melihat dia. Bapaknya, oh anakku datang. Dia panggil pegawainya, ya kan? Berikan baju terbaik, cincin terbaik. Ini anakku yang hilang, sudah balik. Begitu juga dengan Bang Bonar ini. Masa lalu dia hancur-hancuran, aut-autan. Dulu pernah sama saya tuh, gontok-gontokan minta uang keamanan. Itu masa lalu dia. Tapi saya udah gak mikir lagi karena kita di dalam Kristus kita nggak mikir masa lalu kita lagi kan. Itu udahlah bagian lalu. Dia sekarang mau bertobat, puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan dia mau bertobat dan dia mau cari Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang tidak mengenakkan, sakit. Ya kan? Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan melihat masa depan kita. Masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan janjikan. Kita percaya setiap kita punya masa lalu yang buruk. Setiap kita punya masa lalu yang buruk. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya juga punya masa lalu yang buruk. Kehidupan saya bagaimana ketika saya waktu kuliah dulu hancur-hancuran. Saya kenal teman saya yang tentara. Kita melakukan hal-hal yang enggak di luar dari yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan sekarang melihat masa depan kita. Tuhan mau rubah. Pada saat kita mau berubah, kita mau berubah dalam kondisi kita dalam keadaan sehat, atau kita dalam kondisi kita dalam keadaan yang sudah hancur-hancuran. Dalam keadaan kita baik, dalam keadaan sehat, kita minta Tuhan tolong aku. Atau kita dalam keadaan sakit, Tuhan tolong aku. Enakan mana? Dalam keadaan sehat kan? Selagi punya kesempatan, mari kita bertobat. Selagi kita punya waktu, mari kita bertobat.
Jangan di saat kita udah sakit-sakitan, sudah parah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong ketika kita mohon ampun, Tuhan pasti ampuni, kita kasih ditolong. Tapi ditolong bagaimana? Apakah dalam keadaan kita sudah tersakit banget baru kita minta tolong? Kalau bisa dalam keadaan kita sadar, dalam kita sehat, minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni kok. Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan melihat pelanggaranmu lagi. Dosa kita tetap udah Tuhan hapus, tapi tidak Tuhan bilang apa? Nanti pada saat penghukuman kita akan ditimbang. Dosa tetap kita ya Tuhan ampuni, ya kan? Tapi nanti ketika di saat penghakiman Tuhan akan lihat, oh dosa kamu ini, kita akan menjalani hukumannya. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita datang di hadapan Tuhan, sujud menyembah dengan hati yang hancur, Tuhan mau anak-anak yang seperti itu. Setelah itu tinggalkan masa lalu kita, tinggalkan semuanya, jangan diingat lagi. Apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Makanya kemarin waktu dia datang, Bang Bona itu datang, wah saya terkejut. Wah benar-benar dia datang. Di situ saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena 3 bulan yang lalu saya berdoa sama Tuhan, apa Tuhan, siapa nih yang mau saya bawa nih? Siapa nih yang mau saya panggil Tuhan? Siapa nih yang mau saya bawa ke CG? Siapa nih yang mau saya bawa ke CG? Saya berdoa sama Tuhan, siapa yang mau bawa ke CG? Tuhan bukan. Ternyata dari Bang Bonar. Ya mungkin saya berharap ke depannya mungkin saya akan bawa yang lain lagi, jiwa-jiwa yang lain lagi. Kita amanat agung itu harus kita jalankan. Jadikan semua bangsa akan muridku. Itu yang Tuhan inginkan. Mungkin sekian dulu ya kesaksian saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you Pak Stan, Ibu, buat semua juga mudah-mudi anak-anak Medan Barat ya, ini anak-anaknya dekat bantaran sungai. Ya begitu hujan, mereka kan mengalami banjir sedungkul sepinggang ya. Anak-anak yang kita hadir di sini. Nah, kalau dia di anak-anak pinggiran rel setiap hari Sabtu ya, mari kita lakukan persaudaraan. Biar semuanya yang kita dengarkan hari ini bisa membangun kerohanian kita, amin. Membuat iman kita semakin kuat, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita akan menerima doa berkat. Saya undang untuk bangkit berdiri. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku rela. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Doa-doa yang dilakukan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah dan nikmatilah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Elohim Yahweh, pencipta langit, bumi dan isinya, dan bahkan hidup penuh kelimpahan dari Yeshua HaMashiach, dan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal. Buah Roh Kudus ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima